Ketika terjadi supply power putus menuju, baik itu menuju ke HM atau FM, maka di situ akan bekerja arus backup dari GM melalui wake up line. Oke, semangat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar para mekanik hebat dimanapun Anda berada? Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Oke, baik, di kesempatan hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua. Walaupun lingkungan saya memang agak noise ya, memang saya lagi berada di workshop ya, jadi mohon dimaklumi gitu ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari salah seorang teman mekanik hebat yang nanya nih, kenapa sih lampunya itu mati satu gitu ya? Lampu depannya maksudnya ya, lampu depannya mati satu. Jadi dia bingung, secara electrical system semuanya normal gitu ya, dan hanya ada lampu saja yang mati satu depan gitu. Oke, di pembahasan kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait emergency power supply yang ada di Mercedes-Benz Actros. Oke, baik, jadi untuk di Mercedes-Benz Actros, lighting electrical sistemnya itu sudah bukan lagi seperti mobil-mobil pada umumnya ya, dimana langsung terpasang menuju ke relay switch gitu ya. Jadi dari supply power pasang pakai relay control switch, nyalain lampu, enggak seperti itu ya. Jadi sistemnya memang agak kompleks. Perbedaannya dengan mobil-mobil yang lain yang masih teknologi ecek-ecek lah ya. Itu kalau di Mercedes-Benz semua lighting electrical system itu dikontrol oleh suatu control unit. Oke, seperti pada pembahasan video saya yang sebelumnya ya, saya sudah bahas terkait dengan networking CAN. Silahkan lihat di link deskripsi di atas. Di situ saya menjelaskan ada suatu control unit yang disebut sebagai front modul dan rear modul atau HM ya, FM HM ya. Dua buah control unit ini adalah menteri perlampuan ya, bahasa agamanya menteri perlampuan, karena memang tugasnya itu mengurusi electrical system lampu bagian depan untuk yang front modul dan electrical system bagian belakang yaitu untuk HM ya. Tapi juga tidak hanya lampu saja yang dikontrol ya, termasuk semua electrical komponen. Misalkan kita punya suatu solenoid aktuator ya, maksudnya juga outputnya dari FM ya, itu juga nanti akan diatur juga ya. Nah, kalau contoh kita berbicara tentang fuel sender itu adalah komponen inputan ke HM gitu ya. Jadi nanti dari fuel sender itu akan terhubung dengan jalur HM. Nah, dari HM itu akan melalui jalur komunikasi menuju ke GM dulu gitu ya. GM itu akan terhubung dengan instrumen melalui CAN 1 dan CAN 2 seperti pada pembahasan networking saya sebelumnya ya. Oke, jadi dari GM nanti menggunakan CAN 1 dan CAN 2 ke instrumen, baru nanti driver bisa melihat seberapa sih level fuel solar yang ada di tangki gitu ya. Dari instrumen akan terlihat seperti ya. Oke,
Itu secara sederhana dulu ya, dari pembahasan sederhana mengenai HM dan FM ya. Nah, kasus teman saya ini dia ada masalah dengan lampu ya, lampunya ini mati satu nih, dan bilangnya sih bergantian ya. Nah, kalau bergantian itu kita akan lihat nanti dulu ya. Jadi kita akan lihat pembahasannya secara sistem prinsip kerjanya dari emergency power supply itu bagaimana gitu ya. Oke. Di sini kita akan bisa melihat ada baterai ya. Baterai itu adalah supply powernya dari electrical system. Oke, di sini juga terhubung baterai itu ke starting motor ya, dan juga ada groundnya si GM gitu ya. Groundnya si HM juga terhubung ke groundnya, di sini ada minusnya baterai, dan juga groundnya si FM ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke sini teman-teman. Ada suatu supply distributor ya, power distributor, dimana di power distributor itu terpasang 3 buah jalur ya. Jalur pertama itu menuju ke GM. Nah, di GM itu tidak terpasang fuse. Ini hanyalah terminal strip saja ya, plat saja ya yang terpasang. Jadi fuse-nya sendiri nanti akan ada di dalamnya GM untuk masing-masing supply itu, karena GM itu dia sebagai sentralnya dan dia juga mensuplai electrical system di unit itu. Maka untuk masing-masing sistem itu akan terpasang fuse-nya itu di GM gitu ya. Kemudian untuk yang bawah ini adalah supply power menuju ke FM atau front module ya. Ini terpasang di standarnya ada 80 ampere. Jadi ketika arusnya melebihi 80 ampere dipastikan si fuse ini akan putus ya. Terus yang paling bawah ini adalah fuse untuk supply power menuju ke HM, dimana nilainya adalah 60 ampere ya. Oke, jadi masing-masing control unit, front module dapat supply dari sini 80 ampere, kemudian rear module atau HM dapat supply power dari ini 60 ampere ya sini. Kemudian untuk GM sendiri tidak dipasang melting fuse, tapi ini adalah plat strip ya, atau plat konduktor untuk menghubung arus dari supply ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan spesial. Kalau kemarin kita bahas hubungan antara GM dan HM dan juga GM dan FM itu melalui CAN 3 atau frame CAN ya. Kenapa disebut frame CAN? Karena memang si frame CAN tersebut atau CAN 3 tersebut itu dipasangnya di frame atau di chassis, sehingga disebutnya sebagai frame CAN, terutama untuk yang GM dan HM nih ya. Kalau kita lihat CAN-nya kan memang dipasang di chassis gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada spesial CAN, yaitu yang disebut sebagai redundant CAN. Kalau di Mercedes, istilah-istilah yang sifatnya adalah emergency itu biasa disebut sebagai redundant. Nah, kalau di brake kita juga akan menemukan redundancy valve ya. Jadi untuk sistem brake, ketika sistem brake-nya fail, electrical systemnya fail, maka si redundancy valve itu akan mengaktifkan si brake system secara manual gitu ya. Kemudian untuk di electrical system, di sini pun juga ada istilah yang namanya redundant CAN ya. Jadi apa fungsinya redundant CAN? Nih ya. Jadi ketika contohnya CAN 3 antara GM dan HM ini putus ya, mungkin putus digigit tikus kan ya. Nah, otomatis HM juga sekarang blank karena jalur komunikasi menuju ke bos gengnya atau GM-nya putus. Sehingga logikanya kalau kita aktuasi lampu belakang itu tidak akan hidup. Sorry ya noise ya teman-teman, maklum saya lagi berada di workshop ya. Oke, lanjut. Nah,
logikanya dia akan putus ya, sehingga lampu belakang tidak akan berfungsi. Tapi aktualnya tidak, karena ada yang namanya redundant can yang dia akan aktif ketika si can 3 nya ini putus, sehingga sistem elektrikal lampu bagian belakang dan juga sistem-sistem solenoid, elektrik dan sebagainya itu tetap masih akan berfungsi dengan baik, hanya di instrumen itu ditampilkan error code ya. Nah, jadi jalur komunikasinya atau informasi mengenai logic controlnya itu akan disuplai melalui redundant can, sehingga lampu pun masih akan hidup ya. Seperti itu ya. Oke, baik, kita akan lihat dulu secara generalnya. Kan kalau kita lihat di can data link ya, pada umumnya data link itu hanya terdiri dari 2 buah kabel saja ya, yaitu antara high dan low gitu ya. Nah, namun untuk di Mercedes-Benz untuk can 3 sendiri itu memiliki 4 buah kabel ya. Itu kabel pertama yaitu yang paling atas ini adalah wake up line gitu ya. Wake up line disebut wake up karena ini sebagai backup ya, backup nanti ketika electrical system salah satu putus dia akan mensuplai arus gitu ya. Kita akan bahas di belakang dulu ya. Kemudian yang di sini biru itu adalah yang high, yang kuning adalah yang low, yang paling bawah ini adalah groundnya atau masanya ya, masanya si can itu sendiri ya, kabel can itu sendiri. Nah, kita akan lihat ketika terjadi putus fuse yang ada di HM nih ya teman-teman, yang ada di HM itu putus ya, misalkan putusnya digigit tikus ya, atau terjadi overload, harusnya overload atau kena bodi kan akhirnya akan overload ya, maka supply powernya akan putus, sehingga logikanya kalau supply powernya putus, HM itu tidak akan mendapatkan supply power, betul ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika HM tidak mendapatkan supply power, lampu-lampu bagian belakang atau yang diurusi oleh Menteri HM otomatis tidak akan berfungsi dong, tidak akan nyala dong, gitu kan? Begitu kan ya? Nah, tapi tidak. Ketika terjadi supply power putus menuju, baik itu menuju ke HM atau FM, maka disitu akan bekerja arus backup dari GM melalui wake up line sini ya. Oke, sehingga lampu bagian belakang pun juga tetap masih akan hidup, tetapi hanya di backup menggunakan atau di backup dengan arus maksimal 8 ampere, dan action yang diberikan oleh si sistem sendiri itu hanya menghidupkan salah satu bagian lampu ya. Biasanya lampu kiri saja yang dinyalakan ya, biasanya lampu kiri saja yang dinyalakan ya. Nah, itu untuk alasan safety memang dibuat seperti itu ya. Jadi sehingga ketika drivernya lagi enak-enak nyopir ini ya, kebetulan putus digigit tikus ini, nah lampu tidak akan langsung padam. Bahaya sekali ya kalau di depannya temu jalan jurang ya, selesai itu, selesai bola-bolanya ya. Sehingga memang dari sistem itu diberikan safety backup arus dari GM dengan arus 8 ampere, sehingga paling tidak untuk menyalakan lampu walaupun memang tidak terang gitu kan ya, tapi paling tidak cukup untuk meraba-raba jalan, meraba jalan teman-teman, jalan raba-raba, maunya meraba, tangan bergerak raba-ba-ba-ba, hai nakal tangannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik itu di HM ataupun di FM itu juga sama saja, sami mawon ya teman-teman. Kalau dari FM contohnya ketika si supply power menuju ke FM itu putus ya, bijinya yang tadi 80 ampere ini putus, maka arus backup itu akan diberikan dari GM melalui wake up line di sini ya. Sama ya,
juga 8 ampere saja ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah jawabannya dari pertanyaan teman tadi ketika salah satu lampu itu mati ya. Mungkin ada permasalahan di supply powernya di sini ya, silahkan dicek dulu teman-teman ya. Nah ya, ternyata sudah benar ya dugaan saya ya waktu itu. Ini saya dikasih gambar foto dari teman saya, dia di Batu Kajang. Ternyata benar memang di situ berkarat ya, karena unitnya itu jarang jalan ya, lama bobok gitu ya, kehujanan, karatan lah akhirnya si power supply-nya ya untuk terminalnya yang di fuse tadi ya, sehingga arus pun tidak bisa dihantarkan dengan bagus atau bahkan putus gitu kan ya. Jadi perlu dipahami teman-teman semuanya, perlu dicurigai dulu ya supply powernya ya teman-teman. Jangan langsung menjustifikasi atau memutuskan oh diganti lampu, mau sampai 1000 kali ganti lampu tetap tidak akan nyala ya, karena emang sistemnya didesain seperti itu. Begitu teman-teman, sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Salam mekanik hebat.